इतने आदमी थे सरदार दो आदमी Oke, kabar yang cukup panas nih bos. Di tengah ramainya berita pertahanan di Indonesia, mulai dari rencana kedatangan Menhan Jepang, Mr. Shinjiro Koizumi ke Indonesia besok atau lusa, kemudian pengumuman Kasau untuk memperkuat Sultra, Sulawesi Tenggara Kendari dilanut Haluoleo dengan skadron tempur yang dulu isu-isunya J10. Nah, kini muncul lagi berita dari sebuah akun X besar @engchina5 dengan followernya mencapai 458.000 orang bos. Sangat besar untuk sebuah akun X, di mana dalam postingan terbarunya ia pun melaporkan mengenai penekenan kontrak 42 unit jet tempur J10C China oleh Indonesia baru-baru ini. Dan tak main-main, ini yang bikin greget bos. Harganya pun dibanderol mencapai 9 miliar US dollar. Ngeri-ngeri, tak sedap. Harga yang sangat mehong bos untuk jet tempur generasi 4,5 buatan Tiongkok. Dan karena katanya J10C ya artinya ini harga baru bos. Sehingga kalau dihitung-hitung itu satu paket unitnya mencapai 214 juta US dollar. Dikali harga dolar sekarang sekitar 17.000, maka per unit harga J10 tembus 3,7 triliun rupiah per unit. AJ gile, mahal amat ya kan? Dan ini lebih mahal pula dari Rafale bos, karena kontrak Rafale 42 unit dulu cuma 8,1 miliar US dollar. Bayangkan jumlahnya sama 42 unit, tapi harga paketnya beda 1 miliar lebih bos. Kalau misalnya lebih mahal Rafale ya wajar lah ya kan, ini masa lebih mahalan harga J10? Pusing kepala mimin ya kan? Walaupun baru ya tetap nggak masuk akal bos, mending nambah Rafale aja lah kalau gitu. Nah, lantas bagaimanakah pandangan admin? Apakah berita ini benar? Apakah ada hubungannya dengan kondisi geopolitik baru-baru ini di mana Menhan Jepang mau datang ke Indonesia? Simak videonya sampai habis bos. Oke, jadi secara data saat ini belum ada atau tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia, bos. Kemudian tidak terpantau ada dokumen kontrak MOU atau pernyataan Kemenhan RI. Kemudian sumbernya juga hanya akun media atau proksi tertentu. Apalagi kali ini jelas-jelas media Tiongkok nih yang dulu memang sempat menggembar-gemborkan kedikdayaan J10 saat mengalahkan Rafale di Pakistan bos. Jadi ya secara teori ini kategorinya masih berupa klaim sepihak, bukan fakta terverifikasi bos. Kemudian mengapa mereka membuat berita sebarbar ini saat Menhan Jepang mau datang? Nah, apakah mereka cuma nyari view atau nyari audiens? Nah, jadi ya sebenarnya kalau nyari view atau nyari audiens nggak main lagi bos. Ini akun Twitternya udah nyampe hampir 500.000 follower nih. Kalau dia buat tweet ngasal, itu malah membuat followernya kecewa dong ya kan. Kok ini akun mulai ngasal-ngasal buat berita ya kan. Tapi karena ini media Tiongkok yang biasanya akun-akun besar itu terafiliasi dengan pemerintah China atau semacam itu, maka secara geopolitik admin rasa ini dibuat sengaja sebagai tanda signaling atau propaganda bos. Jadi maksudnya di saat Menhan Jepang mau ke Indonesia, mau hibah atau jual kapal perang atau kapal selamnya yang dilatar belakangi oleh ketidakstabilan kawasan akibat ekspansinya Tiongkok, tiba-tiba akun China ini malah buat tweet sedemikian rupa. Tujuannya apa? Ya tadi, memberi sinyal geopolitik ke rivalnya di kawasan bos. Jadi dengan tweet ini, dengan postingan ini, China sepertinya ingin mengirim pesan ke Jepang bahwa Indonesia itu dekat sama kami bos. Dan kami juga sudah masuk ke pasar pertahanan ASEAN. Jadi buat apa lagi lu ngerayu-ngerayu mereka dengan hibah kapal perang? Nah, begitulah kasarnya. Artinya mau buat Jepang down duluan bos. Merasa Indonesia pasti kurang terima kalau diajak kerjasama, apalagi kalau ada embel-embel Tiongkoknya. Jadi pertanyaan, apakah ini perang informasi? Jawaban jujurnya ya menurut admin mungkin, sangat mungkin iya. Ciri-cirinya ya kayak gini bos, sumbernya tunggal, terbatas, kemudian muncul di momen yang sangat strategis,
Angka yang dikeluarkan bombastis dan tidak ada konfirmasi resmi. Ini tipikalnya information operation banget nih. IO bos. Pengertiannya cek di Google nih, kalian bisa dibaca di layar. Jadi maksudnya bukan mereka bohong total, tapi belum tentu juga benar. Dan sebenarnya ya, ini angka jumlah dan uang 9 miliar US dollar itu pernah muncul di berita lama bos. Waktu Pak Purbaya nyebutin anggaran belanja atau gimana waktu itu admin lupa. Jadi seolah-olah berita lama dinaikkan lagi untuk menghantam rasa percaya diri Jepun. Jadi pertanyaannya, apa yang mau dilakukan Jepun ke Indonesia? Mengapa tiba-tiba kabar J10 ini melambung lagi? Nah, jadi seperti video admin kemarin, besok rencananya tanggal 3 sampai 4 Mei 2026, Menteri Pertahanan Jepang, Mr. Shinjiro Koizumi dijadwalkan mendarat dan bertemu dengan Menhan RI Bapak Syafri Samsudin. Agendanya bukan main-main, bos. Mulai dari kerjasama pertahanan, penguatan keamanan maritim, bahkan kabarnya ada opsi transfer kapal selam kelas Oyaso Class yang kalau benar bisa datang dengan skema super ringan, harga teman lama, atau bahkan gratis. Nah, jadi apa hubungannya dengan Indonesia yang disebut-sebut sudah sepakat membeli 40 unit jet tempur J10 Tiongkok 9 miliar dolar Amerika? Apakah ini cuma kebetulan, Min? Nah, di dunia geopolitik ya, kebetulan itu langka, bos. Yang ada timingnya, waktunya yang dibuat pas. Bayangkan, posisi Jepang ini lagi mau datang bawa proposal kerjasama mantap, bos. Tiba-tiba muncul pula narasi Indonesia ternyata condong ke Tiongkok. Ini seperti kalian datang ke rumah calon partner bisnis atau calon suami, calon istri, tapi di ruang tamu ternyata sudah ada kompetitor. Duduk santai sambil minum tua dengan sang mertua. Nah loh. Sementara dari sisi China, pesan yang dikirim halus tapi tajam, Indonesia bukan milik siapa-siapa. Dan Indonesia justru di posisi yang paling strategis sekarang, bos. Tak perlu bicara keras, cukup dengan isu-isu yang beredar, daya tawarnya langsung naik. Jepang mungkin bisa kasih penawaran lebih menarik agar China tidak masuk duluan. Bahkan dengan ini, Barat pun bisa ikut waspada. Jadi kini ya seolah-olah semua negara sibuk menarik Indonesia, tapi Indonesia cuma berdiri di tengah sambil bilang, tenang bos, tenang. Kita lihat dulu lah siapa yang paling menarik, yang paling serius dari antara kalian, yang paling gacor itu yang kami pilih. Nah, jadi ini bukan sekedar cerita jet tempur atau kapal selam. Ini adalah permainan pengaruh, dan negara kita Indonesia untuk saat ini adalah pusat papan caturnya, bos. Tapi ingat, itu hanya pandangan admin semata ya. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.